Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya Paulus Santoso dalam ibadah virtual melalui media sosial. Hari ini mari kita akan sama-sama beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Jemaat yang setia dan kenal Tuhan pasti bisa menjawab luar biasa. Tetapi jemaat yang hanya kenal Tuhan mungkin hanya bisa berkata apa kabar dan menjawab baik, karena memang Tuhan baik. Tetapi alangkah baiknya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjawab luar biasa. Memang Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan adalah Tuhan yang luar biasa, mengasihi kita, menyayangi kita, dan memelihara hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita, dan saya akan bacakan di dalam Alkitab kita 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar yang harus kita hadapi. Kapan masa yang sukar itu akan datang dalam kehidupan kita sebagai umat manusia? Hari ini sebetulnya sudah masuk pada hari yang terakhir. Hari ini adalah hari di mana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari di mana Tuhan itu datang. Hari di mana akan terjadi penghakiman atas orang yang hidup dan orang yang mati. Tetapi sebelum hari itu terjadi, maka hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan memang ternyata terjadi bahwa kehidupan saat ini adalah kehidupan yang sangat sukar. Wabah virus corona COVID-19 masih belum selesai. Vaksinnya belum ditemukan. Banyak orang yang menghadapi masa yang sukar. Secara ekonomi ataupun sosial, menghadapi masa-masa yang sulit. Firman Tuhan jelas memberitahukan bahwa akan ada masa yang sukar, dan ternyata saat ini kita sedang ada pada masa yang sukar itu. Dan pada masa yang sukar ini, maka akan terjadi banyak hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Firman Tuhan saya lanjutkan kembali di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, kemudian ayat yang kedua sekarang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Zaman akhir akan terjadi bahwa banyak kejahatan muncul. Mula-mula moral manusia itu akan semakin merosot. Kemudian akan muncul banyak kejahatan. Dan tanda-tanda itu memang sudah kita lihat terjadi di mana-mana.
masa yang sukar akan terus berlangsung terjadi sebelum kedatangan Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang awam katakan sebelum hari kiamat terjadi, maka akan ada masa yang sukar, kebejatan moral, kejahatan yang luar biasa terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah saat ini juga kita sudah rasakan betapa masa-masa sulit itu terus kita rasakan? Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, haruskah kita juga mengalami yang seperti itu? Kalau kita hidup hanya mengandalkan kepandaian dan kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu menghadapi masa yang sukar ini. Bahkan kita akan capek dan kita akan lelah. Kita akan letih dan kita akan jatuh dan terseret dalam kehidupan dunia yang berdosa ini. Dan ketika Tuhan datang, terjadi penghakiman atas orang yang mati dan orang yang hidup. Jika kita jatuh, maka kita tidak akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, saya bacakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Masa yang sukar dialami oleh semua orang, dan orang-orang yang mencoba untuk hidup dengan kekuatannya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, tidak akan mampu menghadapi masa yang sukar yang terus-menerus berlanjut. Mereka yang berusaha dengan kekuatannya sendiri akan mengalami letih, lesu, dan bahkan akan terjatuh. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, setelah menyelesaikan dosa umat manusia dengan tersalib di kayu salib, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup pada hari yang ketiga, Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan yang naik surga, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Bapa yang agung dan mulia. Dialah Tuhan yang telah menaklukkan maut. Dialah Tuhan yang telah menang atas kuasa kematian. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dialah Bapa kita orang yang percaya, yang akan mengasihi kita dan yang akan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau belajar kepada Tuhan Yesus, maka orang itu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan di sini berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang kasih sayang Tuhan Yesus, berbicara tentang pemeliharaan. Mungkin pada masa yang sulit ini, ada di antara jemaat Tuhan yang juga mengalami letih, juga masuk dalam kesukaran-kesukaran. Memang secara administrasi Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kepada Tuhan secara administrasi, tetapi secara iman, sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian dekat dengan Tuhan, sudah datang kepada Tuhan? Mari kita dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah sebagai guru yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau belajar kepada Tuhan, maka kita juga akan mewarisi atau terimpartasi apa yang ada dalam Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Anak-anak Tuhan dituntut untuk lemah lembut dan rendah hati.
Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Jika kita memiliki bumi, akan terjadikah masa yang sukar? Wong kita memiliki bumi. Bumi itu menumbuhkan tanaman dan menghasilkan makanan, sebagai gambaran dari pemeliharaan Tuhan yang sudah menumbuhkan tanam-tanaman yang memberi makanan, menggambarkan bahwa pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi jika kita memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, mau menerima apa yang dinasihatkan firman Tuhan dan kita jalani. Pasti pemeliharaan Tuhan itu selalu menyertai kita di masa yang sukar ini. Jika kita mau belajar kepada Tuhan, saya yakin pemeliharaan Tuhan terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa supaya pemeliharaan Tuhan itu terus dinyatakan kepada kita. Kasih sayangnya disediakan bagi kita dalam masa-masa yang sukar ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang sudah mengambil kami dari lumpur dosa untuk Engkau bawa kepada kehidupan-Mu ya Tuhan. Tetapi oleh karena pengaruh dunia yang jahat, kadang-kadang kami ya Tuhan menjauh dari Tuhan dan tidak mau belajar kepada Tuhan, tidak mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga terpaksa ketika masa sukar datang, kami pun juga terhanyut pada masa yang sukar itu. Tuhan, ampuni kami. Firman Tuhan pada hari ini kami dengar untuk Engkau panggil kami untuk dekat kepada Tuhan, untuk belajar kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang lemah lembut, Engkau Tuhan yang rendah hati. Kami mau belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, supaya pemeliharaan-Mu itu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga jiwa kami beroleh ketenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, masukkanlah firman-Mu dalam hati kami. Ajarilah kami untuk kami terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, mendengarkan suara-Mu, nasihat-Mu dan bimbingan-Mu. Boleh kami turuti ya Tuhan, supaya ketika masa sukar seperti yang saat ini sedang terjadi, kami tidak terpengaruh apa-apa, sebab damai sejahtera-Mu dan pemeliharaan-Mu itu Engkau sediakan bagi kami, dan kami boleh menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan sudah terima berkat. Haleluya. Amin.